Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri beserta kawan-kawanku yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat untuk kita semua. Tak lupa pula kita ucapkan sholawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman gelap gulita menuju ke zaman terang menerang seperti saat ini. Dewan Juri dan kawan-kawanku yang saya banggakan, dalam lomba kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul kebangsaan. Kebangsaan memiliki kata dasar yaitu bangsa. Seperti yang kita ketahui, kita hidup dan tinggal di negara dan bangsa kita tercinta, Indonesia. Dalam bangsa Indonesia sendiri ada banyak sekali suku, budaya, dan agama. Sebagai seorang IPPNU, kita sudah wajib memiliki sifat yang namanya tasamuh, atau biasa disebut sebagai sifat toleran, yang mana sifat ini yang menjadi pemerkuat persatuan bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memiliki yang namanya salam 3B: belajar, berjuang, bertakwa. Pasti sudah tidak asing lagi bagi kita dengan 3 hal tersebut. Lantas, apakah hubungan 3 hal tersebut dengan satu bangsa? Yang pertama, yaitu belajar. Apa sih hubungan belajar dengan suatu bangsa? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Untuk menghargai jasa para pahlawan, satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah dengan belajar. Kenapa dengan belajar? Itu karena para pahlawan berjuang bagi kita agar kita bisa belajar dengan bebas. Dengan belajar pula, kita dapat menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, yaitu berjuang. Apakah seorang pelajar harus ikut berperang dan berjuang? Ya, namun musuh yang kita hadapi bukan lagi penjajah bersenjata api, namun kebodohan dan kemalasan. Negeri kita tercinta ini, kita tidak boleh bodoh dan malas. Kalau kita malas, mungkin hari ini baik-baik saja. Namun, bagaimana nasib bangsa kita saat kita dewasa? Siapa yang mampu memimpin bangsa yang besar ini jika para calon pemimpinnya adalah para pemalas? Bagaimana ini? Bagaimana hal sepele disepelekan? Hal yang remeh diremehkan? Ayo kita, kader-kader bangsa, kader-kader NU, kita harus semangat dan optimis. Apa jadinya bangsa ini 10 tahun mendatang, 15 atau 20 tahun lagi? Ayolah, kita pasti bisa mengalahkan kebodohan dan kemalasan. Kalau kita bisa mengalahkan kemalasan, sudah pasti kebodohan pun akan kalah dan kita akan menang. Hadirin yang berbahagia. Yang ketiga, yaitu bertakwa. Menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sudah menjadi kewajiban kita mencintai dan membangun bangsa kita. Kalau kita mengabaikannya, keimanan kita perlu dipertanyakan. Ingat, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sebagai seorang IPPNU,
kita sudah wajib memiliki sifat yang namanya takwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa. Quran surah Ali Imran ayat 102. Nah, kita juga sudah harus memiliki sifat yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemunkaran. Dengan usaha yang dibarengi dengan sikap-sikap tersebut, maka akan tercipta suatu bangsa yang harmonis dan makmur. Hadirin yang berbahagia, hendaklah kita memiliki 3 karakter di atas demi terciptanya suatu bangsa yang adil, harmonis, dan makmur. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.